Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai, Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Kamis 3 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Kita diingatkan bahwa orang miskin dan orang yang dikucilkan adalah saudara-saudari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tunjukkan sikap yang sangat baik dan mengajak kami untuk melakukan yang sama kepada sesama kami, secara khusus kepada yang miskin dan yang dikucilkan oleh masyarakat. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kesabaran dan ketekunan agar kami selalu sanggup menjalankannya, apa yang sudah Engkau tunjukkan, menerima orang miskin dan yang dikucilkan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah orang miskin dan yang dikucilkan adalah saudara-saudari kita.
Lewat Injil hari ini, kita mendengar bahwa banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mengapa mereka senang mendengarkan Yesus? Mereka senang dengan Yesus Kristus karena Yesus punya hati untuk merangkul mereka dan selalu siap mendengarkan mereka. Yesus selalu bersedia menerima mereka dan selalu siap mendengarkan mereka. Yesus tidak menghitung-hitung kejahatan yang mereka lakukan. Yesus menerima dan mengampuni mereka. Ia meminta mereka untuk tidak berdosa lagi. Yesus memberi mereka hidup baru, manusia baru. Kebaikan dan keterbukaan Yesus dalam menerima mereka secara tidak langsung menggerakkan hati mereka untuk merubah sikap. Yesus sudah mengangkat derajat orang-orang ini. Mereka yang kemarinnya selalu dikucilkan, kini dirangkul oleh Yesus. Mereka yang kemarinnya dianggap pendosa, kini sudah disucikan oleh Yesus Kristus dan sudah mengenakan manusia baru. Mereka yang kemarinnya selalu merasa malu karena perbuatan-perbuatan buruk, kini merasa bahagia karena hidup dekat Yesus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid Yesus Kristus, kita pun selalu diajak untuk promosikan sikap Yesus ini, yaitu siap sedia menerima orang miskin dan yang dikucilkan, agar mereka pun boleh merasakan bahwa mereka tetap punya harga diri dan dihormati sebagai anak-anak Allah. Kita harus selalu ingat bahwa apapun bentuknya manusia, apapun statusnya manusia, selalu hidup, mereka adalah gambaran Allah. Mereka diciptakan oleh Allah. Dan Tuhan selalu hidup di dalam diri mereka. Yesus sendiri sudah ingatkan kita. Yesus berkata, "Apa saja yang kamu lakukan kepada saudara-saudariku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau hari ini kita bertemu dengan orang miskin dan orang-orang yang dikucilkan, dipinggirkan, senyumlah dengan tulus kepada mereka. Terimalah mereka. Mereka adalah saudara-saudari kita. Yesus sangat mencintai mereka, sebagaimana Yesus juga mencintai kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran, agar kita sanggup promosikan sikap menerima orang miskin dan orang yang dikucilkan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit,
dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.